Nah, ini sebuah akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena saya menyimpan ya voice note-nya sendiri. Oh, ternyata niat awalnya diskusi di RA besok itu sudah jelek. Ya karena mereka ingin menciptakan black opinion, Kiai. Artinya ada ya non sewu ya, artinya kalau dari aspek intelijensia kita tentang pembatalan atau penundaan ini memang ada orang-orang dari mereka yang sengaja bermain di atas gitu, Kiai. Kemudian jauh-jauh hari juga mereka ingin mengundang Kiai Imad. Tapi siapalah Robito Alawiyah itu, kan begitu, Kiai ya. Bukan lembaga pemerintahan yang resmi, bukan sivitas akademika, kan begitu. Sehingga dengan adanya pembatalan ini, kemudian mereka beropini, loh, Imad tuh gagal, diundang di sini pun juga nggak mau, kan begitu, Kiai. Akhirnya framing dibawa agar membuat sosiologi psikis bagi Laskar Sabilillah atau para pejuang Wali Songo ini seakan-akan perjuangan Kiai Imad dan rekan-rekan ini mengalami kekalahan atau kerungkatan. Padahal sejatinya ini hanya black opinion, penciptaan opini hitam saja, Kiai. Buktinya sampai hari ini Kiai tidak ada yang sanggup secara kajian ilmiah untuk membantah tesis Kiai Imad, kan begitu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus. Langsung saja kita simak videonya dulu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita bisa bermuwajahah secara ainiyah atau langsung dan melalui udara bertemu dengan panjenengan semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam takzim dari kami, salam hormat dari kami. Semoga pertemuan kita ini senantiasa diiringi dengan ridho dari Ilahi Rabbi, sehingga mampu menghasilkan ilmu yang maslahah dan manfaah. Amin, amin, amin. Untuk kehidupan kita dunia sampai di akhirat. Kita hidup dalam kondisi istiqomah, konsisten dalam ibadah, dan wafat sowan ke hadapan Al-Ilah dengan kondisi husnul khotimah, di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah fil jannah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita berdiskusi dengan panjenengan ini pun Bapak Kiai Muhammad Taufik, Wakil Ketua Harian dari PWI LS Surabaya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau sekaligus dengan seluruh anggota, para bapak-bapak yang mulia dari anggota PWI LS Surabaya. Selama ini PWI LS Surabaya masih belum banyak dikenal oleh kita-kita karena tertutup dengan PWLS Jatim. Nah, ini sekarang kan Surabayanya ada sendiri, setiap kabupaten harus ada. Gresik sudah, Pasuruan sudah, Probolinggo, Malang sudah, Madiun oke, Pamekasan, Bangkalan sudah, Tuban oke, dan nanti akan disusul oleh kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Jatim ini. Sumeneb kita tunggu. Ini adalah gerakan sosial keagamaan dalam perjuangan, bukan kegiatan politik untuk merebut kekuasaan. Ini untuk mencerdaskan dan mencerahkan umat dan masyarakat, khususnya umat Islam. Ada dua surat yang ada di tangan kami yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang satunya ditandatangani oleh Ketua LPPM, yang satunya ditandatangani oleh Wakil Rektor 1 UIN Wali Songo Semarang. Antara dua surat ini berseberangan. Yang LPPM ini membatalkan, yang langsung dari rektorat ini menunda. Mana yang benar? Antara membatalkan dan yang menunda. Tanggalnya sama, bedanya di jam. Kalau di yang membatalkan ini pada poin yang keempat,
ada cerita pada hari Kamis sore 5 September 2024 sekitar pukul 5. Tim Markas Besar Mabes Polri berkunjung ke kantor LPPM. LPPM itu Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UIN Wali Songo Semarang untuk bermusyawarah soal diskusi publik tersebut. Tim Mabes Polri menyampaikan kajian dan analisis kerawanan keamanan dan potensi benturan fisik antara dua belah pihak di akar rumput yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra Ba'alawi menjelang saat dan sesudah diskusi publik tersebut. Karenanya demi kemaslahatan bersama, tim Mabes Polri menyarankan agar LPPM UIN Wali Songo Semarang menunda atau membatalkan. Nah, ini. Tapi LPPM memilih membatalkan, bukan menunda. Yang menundanya ini oleh WR1-nya. Cuma yang di WR1 menunda ini tidak mencantumkan kronologi kenapa kok menunda atau membatalkan acara tersebut. Nah ini sebenarnya ya yang paling kuat ya ini, yang kedua yang menunda ini, karena ini tulisannya ralat. Yang LPPM ini surat pembatalan diskusi, tapi yang dari WR1 ini ralat surat pembatalan diskusi. Berarti tidak dibatalkan, cuma ditunda. Kapan waktunya selain tanggal 10 September besok itu. Jadi ini diralat. Ini bahasanya lebih santun kalau ini. Mohon maaf nggih, saya copot alma mater saya. Karena saya nanti kelihatan saya membawa alma mater kampus saya. Saya copot saja. Mic-nya pendel di sini ya, saya pindah. Ya, ini tempat kerja saya. Sehari-harinya di kampus saya, alma maternya ini. Nanti kalau saya noleh ke jenengan, kelihatan logonya. Saya cuma bilang juga. Inilah kelemahan perjuangan jika berbenturan dengan lembaga. PNS nggak bisa apa-apa. Dr. Sugeng Sugiarto nggak berani apa-apa ketika berhadapan dengan hal seperti ini. Karena beliau kerja di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Jadi intinya, ya, acara 10 September besok itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan juga. Nantinya akan dibatalkan 100% atau mencari tanggal dan bulan atau tahun yang berbeda dari rencana. Karena yang membatalkan ini diralat oleh penundaan. Ini masih ada etikat baik kalau menunda itu Pak nggih. Masih ada harapan gitu loh. Betul. Kalau membatalkan total otomatis ya, itu menurut etika perguruan tinggi itu tidak memperbolehkan karena sudah kadung mengundang. Kecuali alasannya benar-benar sangat rawan keamanan. Tapi kalau menurut saya juga di perguruan tinggi lama, 29 tahun saya di perguruan tinggi. Hal-hal seperti ini tidak harus terjadi, membatalkan atau menunda. Karena Mbak, ini diskusi ilmiah di lembaga pendidikan tinggi yang berisi orang-orang yang berilmu tinggi. Kok sampai membatalkan seperti ini memalukan menurut saya. Mohon maaf, memalukan, sangat memalukan. Ini gara-gara intimidasi ya. Persekusi secara ilmiah. Jangan sampai terjadi lagi. Perguruan tinggi itu independen. Dulu pada waktu Pak Harto mau lengser itu ada forum rektor namanya, yang turut serta memikirkan keberlangsungan kehidupan bangsa dan bernegara. Sekarang perguruan tinggi mulai diamputasi lagi. Nah inilah yang nantinya cita-cita kita dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini terhalangi dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Ini gara-gara ya itu tadi ada Mabes Polri ini. Siapa orang di balik Mabes Polri? Saya tahu semua. Mengintimidasi secara ilmiah. Lalu besok ya secara pongah dan setengah serakah ya. Kawan-kawan yang ada di RA Raudatul
Ulum, Rototul Atfal, Robito Alawiyah akan mengadakan diskusi yang kita semua tidak menghadiri. Oh gitu. Karena kita sudah sepakat Ya. dari Bang Haji Oma Irama, Ya. Mas Guru Gembul, Ya. Said Zul, terus Yai Imad, begitu juga Prof. Manahim Ali dan Mama Gufron sepakat untuk tidak hadir karena memang kita sudah sarankan Ya. undangannya itu ilegal. Kalau ini legal, stempel LPPM ada sendiri dan stempel universitas ada sendiri. Karena setiap universitas itu memiliki lembaga-lembaga di bawah rektorat yang membantu untuk terselenggaranya misi dan visi pendidikan tinggi. Setiap kampus itu harus ada LPPM karena memang tridharmanya ya seperti itu, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tidak hanya pengabdian itu biasanya digabung dengan Pusham juga pusat hak asasi manusia untuk melayani publik atau konsultasi hukum masyarakat. Jadi sebenarnya kepolisian nggak usah campur tangan masalah ini. Tugasnya itu mengamankan, bukan menakut-nakuti seperti ini. Kalau ditakut-takuti seperti ini, maka ya Indonesia nggak bisa maju. Betul. Nantinya akan menggunakan standar siapa yang kuat menang banyak uangnya. Dia yang bisa menyetir siapa saja. Bukan atas landasan kebenaran, tapi atas landasan kekuasaan yang disokong oleh keuangan. Ini termasuk musibah besar bagi bangsa kita. Kita menggelorakan kesetaraan, kemajuan bangsa, kecerdasan generasi bangsa dalam persaingan hidup di dunia, tapi ternyata masih dihalang-halangi seperti ini. Semoga saja nanti Pak Prof. Dr. Muhammad Muhsin Jamil MAG ini menunda, benar-benar menunda. Amin. Kalau untuk Pak Ahmad Arif Junaidi ini ketakutan sekali kelihatannya. Kelihatan ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Ya panitianya ya. Iya, panitianya. Awalnya sudah bagus, panitia sudah mengirim surat secara langsung ke RA ya, Robito Alawiyah dan diterima, lalu diintimidasi di sana ya, sampai seperti itu tanpa ada rasa takut dari pihak panitia. Alhamdulillah sudah bagus. Kerja kerasnya kami acungi jempol, tetapi ketika 3 hari sebelum terlaksana acara ini kok ada gangguan yang dicampur tangani oleh pihak Polri, tidak hanya Polri tapi Mabes itu, markas besar berarti dari pusat Jakarta. Ini sangat disayangkan. Tapi menurut saya mungkin ada orang yang disegani oleh Mabes Polri sehingga Mabes Polri berani langsung memproteksi panitia ini, guys. Mesti ada keterlibatan orang di belakang layar ini. Sangat dimungkinkan ada pihak-pihak yang secara infiltrasi ke dalam. Dengan basiroh yang kami miliki, mohon maaf nih, basiroh orang bodoh. Semoga saja nanti 2024 akhir ya, menjelang berakhirnya Watim-Pres, semoga aman. Amin. Karena selama ini ya korbannya itu ke umat dan masyarakat, khususnya lapisan bawah. Ulama dengan umaro ini bersekongkol ya, untuk membuat rakyat ini sengsara. Gara-gara apa? Semua berdasarkan uang dan uang. Kebenaran nomor 2, nomor 3. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya tahu semuanya. Semoga saja yang serakah-serakah itu berhenti dan taubah. Amin. Karena apa? Kasihan anak bangsa. Hanya dikibuli saja. Semoga Pak Prabowo nanti mendengar suara kita. Amin. Pemerintah yang baru ya dalam Pak Prabowo. Setelah Oktober nanti semoga berjalan dengan normal dan nggak usah ngambil Watim-Pres dari kalangan Pak Alawi. Amin. Nggak usah Watim-Pres untuk apa? MPR itu. MPR diaktifkan lagi. Membuarkan uang rakyat nggak ada gunanya. Iya. Nggak ada gunanya. Betul ya. Rakyat yang sengsara,
penyelenggara negara yang kaya raya. Yang Apalagi ini yang terkait dengan pembelokan sejarah, Kiai. Ini jelaskan kita semuanya harus merasa tergugah dan terpantik bagaimana nilai-nilai nasionalisme kita, idealisme kita sebagai warga negara Indonesia ketika sejarah kita dibelokkan. Para pejuang 45 yang diklaim oleh mereka, bahkan bendera merah putih, pencipta lagu bangsa negara dan sebagainya. Ini kan sungguh sangat bagi kami sesuatu yang sangat riskan kalau tidak pernah dibahas secara ranah hukum baik perdata maupun pidana. Saya yakin itu pasti ada acuan pasal ke sana karena ini bagian dari pembelokan sejarah yang hari ini kita semua akan dipertanyakan di mana nilai-nilai nasionalisme kita di dalam bernegara, idealisme kita. Loh, ini bukan hanya sekedar urusan nasab. Bukan hanya sekedar urusan sangat kecil antara Pak Alawi dan Wali Songo, tapi ini milik semua ya. Sudah konteksnya ini sudah nasional yang mereka acak-acak ini, Kiai. Harusnya begitu ya. Harusnya giroh ya, kecemburuan kita, semangat kita dalam hidup damai bernegara ini kita naikkan terus. Betul ya. Volumenya supaya didengar oleh generasi muda kita. Nanti kalau kita diam saja, anak cucu kita yang akan menanggung beban beratnya. Betul. Makanya di sini saya pribadi sebagai wakil dari perjuangan Wali Songo tingkat kota Surabaya ini sangat menyesalkan sekali, Kiai, terjadinya penundaan. Walaupun sebagian tadi dikatakan pembatalan, dari pihak rektorat mengatakan penundaan, dari panitia mengatakan itu pembatalan. Tentu kami sangat menyesalkan sekali, Kiai. Kenapa demikian? Karena kami merasa bahwa sivitas akademika ini merupakan transformasi dari pencerdasan masyarakat. Masyarakat ini secara undang-undang diberikan kebebasan untuk menyampaikan suatu aspirasi dan pendapat, itu dijamin undang-undang, Kiai, kan begitu. Apalagi di dalam dunia akademis itu tidak akan mungkin terjadi kita kayak orasi, kita kayak ucapan-ucapan yang bisa provokatif di dalam, semuanya kan ajang diskusi, bukan ajang betul, iya, untuk mencerdaskan masyarakat. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya bagi kami PWLS Surabaya ini, kenapa yang tadi Kiai bilang ada indikasi terjadinya penghambatan dari instansi tertentu, saya bilang begitu, Kiai, ya. Mestinya analisa itu kan sejak awal, Kiai. Ini bukan pengerahan massa yang bersifat kolosal di lapangan besar, di area terbuka. Ini kan area tertutup, penuh dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas secara ilmiah, para profesor, para dekan, para doktor, semuanya dalam kapasitas kompetensi, pengetahuan dan wawasan. Makanya Surabaya sangat menyesal sekali, Kiai. Kita sangat ingin berkontribusi, bahkan menyiapkan 2 bus kemarin, Kiai. Sangat antusias sekali. Sangat kecewa kami dari pihak Surabaya, tapi kita nggak akan patah semangat karena di Surabaya ini adalah masa Kiai? Karena Surabaya merupakan bagian dari memiliki sejarah tonggak arek Surabaya, apalagi mendekati peringatan 10 November Hari Pahlawan. Kami sangat support kepada rekan-rekan PWI yang ada di jajaran Jawa Timur, baik di Banyuwangi dan sebagainya, agar terus kekeh, agar terus semangat, jangan kendor, jangan patah semangat. Kalau kita patah semangat, mereka merasa bahwa kita tidak ada, Kiai. Padahal kita ini tidak semata-mata ngurusi masalah problematika internal nasab, tapi yang paling besar kita adalah bela negara itu sendiri, Kiai. Masya Allah, kami sebagai warga Indonesia merasa bertanya-tanya bagaimana stakeholder pemerintahan kita ketika sejarah dibelokkan, tidak ada yang bersuara. Kita nangis, Kiai, dengan masalah itu, Kiai. Bidek lah niku, Kiai. Buntoni kuping bidek lah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kami, Kiai. Pura-pura sumembukmun yufahum layar jiun. Allah karim, Kiai. Untuk ILS Surabaya sebetulnya bukan sekedar kecewa, ya. Tapi juga mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Sudah membayar DPB, ternyata acaranya ditunda. Nasib nasab.
Iya. Nah, ini alhamdulillah dari PWILS Surabaya banyak yang bergabung ke tempat kita ini. Sebenarnya tempat kita ini sangat rahasia ya. Kalau nanti jangan diberitahu nggih. Nanti markasnya Kiai Nur Eki ada di sini nanti gegeran ya. Karena sebenarnya filter untuk bisa bertemu dengan saya di sini itu ada 7 langkah sebenarnya. Dari Pak Zabidi dulu. Gak ada Pak Zabidi saya nggak bisa menerima karena apa ya? Satu privasi ya, dan keamanan saya, kebebasan saya. Alhamdulillah bisa rawuh semua, matur suwun rawuhipun panjenengan semua nggih. Alhamdulillah. Tapi PWI Laskar Sabilillah siap mengawal Kiai jika kemana-mana. Ya, saya akan konfirmasi Kiai. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jadi tetap walaupun begitu usaha dan doa itu penting, tidak hanya doa saja tapi juga berusaha sama seperti yang panjenengan sampaikan. Mental area-area Surabaya itu sebenarnya nekat bonek, tapi karena ini masalah ilmu. Maka hadapilah dengan ilmu. Betul. Kemaslahatannya kita untuk mencerdaskan masyarakat dengan menggunakan tataran seperti risalah Wali Songo, santun, menyejukkan, Kiai, seperti itu, Kiai. Jadi yang Pak Yai Taufik sampaikan itu sudah benar sesuai dengan AD, ART, PWI, baik pusat ataupun daerah. Memang tujuannya ya seperti yang panjenengan sampaikan tersebut, membantu program pemerintah bersinergi antara negara, penyelenggara negara dan masyarakat atau rakyat. Iya, Kiai, kalau dalam pandangan kami ketika sejarah dibelokkan, mestinya yang tersakiti terutama adalah stakeholder pemerintah itu sendiri. Wajibnya seperti itu. Ada departemen yang membidangi itu. Lah, itulah yang menjadi pertanyaan. Kok bisa dibungkam oleh satu orang? Betul. Sihir apa ini? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Jangan sampai nanti kemudian terjadi lagi tumpah darah yang seakan-akan masyarakat ini menjadi apa, Kiai ya? Menjadi liar, menjadi sesuatu yang tidak terakomodir. Kita ada departemen-departemen pemerintahan itu, ada Menkumham, ada Menkopol Hukam dan sebagainya. Saya kira pasti mereka beliau-beliau pasti paham dan tahu tentang itu. Kalau masalah sejarah itu ada dinas kebudayaan, kalau yang pendidikan ada sebelah, betul. Cuman ya untuk saat ini tanggapan dari mereka sampai saat ini saya belum pernah mendengar gitu. Saya itu seperti itu. Apa karena gak dibayar atau gimana? Kan tugas sudah. Tugas dari negara digaji tiap bulannya ya. Tugasnya untuk meluruskan sesuai dengan departemen atau bidangnya, jalurnya mas. Saya kira, Kiai, perlu dipertanyakan lagi. Kalau kita sering mengatakan nilai-nilai ideologi, idealisme, ya toh, kebangsaan, kenegaraan, perlu ditanyakan lagi di mana letak ideologi, idealisme dan nasionalisme kita. Bahkan setiap hari Senin kadang kita upacara bendera macam-macam bla 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 dan sebagainya. Tapi ketika ada pihak yang mengklaim bendera merah putih bukan dari pribumi Indonesia, diklaim dari Ba'alawi. Lagu kebangsaan Indonesia dari Ba'alawi. Loh, kemana para guru-guru, terutama mereka-mereka yang berkompeten, yang menyampaikan bahwasanya mereka mengaku memiliki nilai-nilai nasionalisme dan idealisme. Ini yang kadang-kadang menjadikan sesuatu yang kita merasa ganjel dan merasa naif sekali. Ironi bagi kami, ironi. Ini saya yakin nanti anak cucu kita, Kiai, jangan-jangan mereka mengatakan burung Garuda itu fiktif gitu, Kiai. Saya takutnya seperti itu sebagai lambang negara itu. Karena bisa jadi itu yang menciptakan klip adalah orang-orang yang sono itu, yang katanya bukan dari Indonesia. Ini kan fatal sekali gitu, Kiai. Inilah pergantian kepemimpinan dalam negara kita, mulai dari MPR, DPR, Presiden dan seterusnya sampai ke bawah, bahkan RT, ini yang membuat kita ini tidak semakin bertambah dewasa, tapi hanya andum kekuasaan saja, bagi-bagi gitu loh, kue kekuasaan saja. Yang jadi korban ya rakyat. Ibarat mobil mogok, suruh dorong, setelah maju dadah, setelah jalan dadah, urusanmu kono boleh pangan dhewe, lagi mau piye gitu loh. Yang punya ini rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan semua pejabat itu pelayan rakyat. Betul. Bukan
seperti yang Hanif Alatas sampaikan, kalian majikanku, enggak, aku majikanmu, enggak, tapi ayo sama-sama, karena memang penyelenggara negara itu juga berasal dari rakyat. Betul, betul. ABRI, TNI, Polri. Kalau dari rakyat semua. oleh rakyat untuk rakyat itu jika dijalankan namanya itu demokrasi. Nah, Namun jika tidak dijalankan namanya demokrasi. Demokrasi. Iya. Oke, jadi ini sangat disayangkan masalah pembatalan dan penundaan acara 10 September besok itu. Lah, sekarang ini ya, dari pihak RA, ya, Robito Alawiyah, besok itu sudah mengumpulkan amunisi. Ini saja sudah. Dengan adanya berita pembatalan atau penundaan ini, mereka serang kita, ya. Mereka bak ndoro, ya, yang seenaknya menghina-hina dan melecehkan, mencemooh kita. Nah, ini sebuah akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena saya menyimpan ya voice note-nya sendiri. Oh, ternyata niat awalnya diskusi di RA besok itu sudah jelek. Ya karena mereka ingin menciptakan black opinion, Kiai. Artinya ada nyun sewu ya, artinya kalau dari aspek intelijensia kita tentang pembatalan atau penundaan ini memang ada orang-orang dari mereka yang sengaja bermain di atas gitu, Kiai. Kemudian jauh-jauh hari juga mereka ingin mengundang Kiai Imad. Tapi siapalah Robito Alawiyah itu, kan begitu, Kiai ya. Bukan lembaga pemerintahan yang resmi, bukan sivitas akademika, kan begitu. Sehingga dengan adanya pembatalan ini, kemudian mereka beropini, loh, Imad tuh gagal, diundang di sini pun juga nggak mau, kan begitu, Kiai. Akhirnya framing dibawa agar membuat sosiologi psikis bagi Laskar Sabilillah atau para pejuang Wali Songo ini seakan-akan perjuangan Kiai Imad dan rekan-rekan ini mengalami kekalahan atau kerungkatan. Padahal sejatinya ini hanya black opinion, penciptaan opini hitam saja, Kiai. Buktinya sampai hari ini Kiai tidak ada yang sanggup secara kajian ilmiah untuk membantah tesis Kiai Imad, kan begitu, Kiai. Idealnya seperti itu dalam pandangan saya selaku Wakil Ketua PB Surabaya, seperti itu, ya. Ini persis karakternya Belanda dulu. Kalau mau memanggil para pejuang, kalau menurut kita pahlawan, ya, itu ya dengan cara surat seenaknya. Oh gitu. Kamu harus datang menemui Mayor Jenderal Cekhusen di Surabaya ini. Ya. Tidak boleh nolak jam berapa, harus sekarang sesuai yang saya tentukan. Nah, terus mari ngono, kalau kamu nggak datang atas panggilan saya, maka kamu buron. Langsung begitu. Langsung di framing, tangkap. Ngerahkan kapiten Arab, kapiten China, ya, termasuk centeng-centeng Jawa Madura, menangkap pahlawan atau kiai itu. Sama, kasusnya sama seperti yang lebih kentara lagi sebetulnya mereka-mereka itu sudah tahu bahwasannya jika nanti diundang ke markas Robito, mereka Yai Imad dan lain-lain tidak akan datang. Itu sebetulnya sudah tahu. Tapi tetap mereka layangkan dengan alasan apa? Untuk bisa menciptakan framing Kiai Maududdin Al-Kaburi. Untuk menguatkan julukan Al-Kaburinya itu, sama dengan ceritanya menjuluki Imam Ahmad sebagai Al-Muhajir. Dikatakan hijrah, dibikinlah makam palsu di sana. Sehingga dikatakan Al-Muhajir, orang-orang udah percaya. Percaya semua. Diceritani semua khurafat harus percaya. Diwajibkan untuk percaya mengikuti halusinasi mereka. Lah inilah sejak dulu kala, sampai sekarang ini terus dilakukannya. Nah, jadi tipikalnya, metodenya itu sudah apa ya, sudah bukan rahasia lagi. Terus nanti Kiai Imad akan disidang 8 atau 7 orang itu, ya. Seakan-akan mereka itu penguasa tunggal yang bisa mendikte, sama seperti tim investigasi, ya, mau mempersekusi, mendikte
orang-orang yang didatangkan ke hadapan mereka. Ini akhlak apa? Ini namanya jumawa, takabur, sombongnya luar biasa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Kiai Haji Abbas Bilyahsi selaku Ketua BWI, ya atasan saya beliau termasuk, harus tegas dalam hal ini. Kita tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Oleh siapapun. Sepakat, setuju Kiai. Kalau kesetaraan ayo, tapi kalau direndahkan oleh siapapun, ya haram. Jangan sampai ada istilah elender, jangan sampai ada istilah apa, bahwa kita kaum pribumi itu adalah budak jongos bagi mereka. Sementara mereka yang notabene adalah para imigran dan latar belakang dari Robitoh Alawiyah itu kalau nggak salah sebetulnya mereka itu awalnya hanya semacam lembaga pencatat para imigran orang-orang Arab, kan begitu ya, bukan menjadi suatu lembaga eksklusif yang kemudian menyusun nasab, melegalitaskan sebuah nasab, kan begitu. Ashraf gitu. Iya, gimana sejarahnya? Nah, ini namanya dikasih hati ngerogor rempelo. Kita ini terlalu baik sebenarnya. Kalau kita menyampaikan seperti ini, Mas, pasti akan dihantam rasis ya. Ini nggak dicari akar masalah, sebab penyebabnya. Sebab musababnya itu kok bisa seperti ini, itu bagaimana? Sama seperti ketika polisi menangkap pencuri. Polisi kejam tuh. Kan gitu ya. Polisi kejam, nggak berberi kemanusiaan loh. Nggak melihat sing mencuri itu loh. Dia lebih kejam karena mengambil hak orang lain. Orang lain itu butuh sepeda motor misalnya. Dia itu kredit sampai 3 tahun baru harus dicuri. Dia orang fakir miskin, punya anak 5, yatim piatu misalkan. Nah, terus nggak dilihat kejamnya pencurinya tersebut, tapi yang dilihat adalah kejamnya polisi. Itulah ini namanya akal sing diwolak-walik itu. Uang digiring supaya nggak cerdas. Nah, itu termakan framing ya. Betul. Jadi memang kayaknya mereka saling berbagi tugas, berbagi peran Kiai. Ada yang sengaja mendoktrin dengan gaya-gaya doktrin keras, arogansi, kan begitu Kiai. Agar supaya Lun sewu, para mukibin-mukibin yang notabene SDM itu dalam tanda kutip rendah, mau nggak mau ya berangkat Kiai. Bener gak bener pokoknya dibelok karena doktrinnya seperti itu. Dan takbir terus dikumandangkan seperti itu. Tapi di sisi lain ada yang bertugas selumun, koyo ahli torekot, koyo wali-wali kutupo. Glorifikasi mereka kan seperti itu Kiai. Acting dan pencitraannya itu loh. Cara melebih-lebihkan, ternyata banyak kuburan yang dipalsukan. Itu bukti ya. Lah itu bukti akurat, tidak bisa disanggah. Dan PWI Surabaya sangat Kiai mendukung atas diadakannya proses hukum. Kan jelas pidana itu Kiai. Jelas pidana itu. Makanya sangat disayangkan. Juga kita berharap Kiai karena tidak lepas bahwa perjuangan Wali Songo ini notabene juga merupakan anak turunan dari NU Kiai. Harapan kita tentunya bagi tokoh-tokoh NU yang ada di pusat, dalam hal ini adalah PBNU, bisa memfasilitasi paling tidak adanya Baksul Masail, sehingga kajian-kajian tentang nasab, mau nggak mau kita konsen pada tataran ilmiahnya, bukan kalah atau menangnya, bukan hanya semata pro kontranya, agar supaya jari ini gak sanat ilmu toko Ba'alawi gak sak. Lah ikilah akhirnya yang menjadikan kita itu bertanya-tanya gitu loh Kiai. Dan mestinya dalam hal ini pengurus PBNU juga harus bisa menyikapi dengan proporsional Kiai. Begitu. Kenapa kok harus PBNU Kiai? Ya karena gerakan PWI ya berasal dari asli orang-orang NU sendiri. Menurut saya kurang tepat itu Kiai. Jawaban yang tepat itu karena para habaib itu lakunya di Nahdien. Ya, bisa itu. PBNU yang menaungi gitu. Jadi di sini PBNU yang betul-betul harus bisa mengambil sikap yang tepat. Bukan mengambil sikap dan tindakan yang hanya tepat bagi sebagian orang saja. Rata-rata itu takut kualat. Lah itu Kiai, takut kualat, terus nggak
Doktrin-doktrin klasik gitu, nggih. Kelas kiai saja takut kuwalat. Nah, itu. Kuwalat sama duriyat Rasulullah. Nggih. Katanya seperti itu. Saya mulai dari tahun 2020 sudah aktif begini, Kiai. Seandainya saya kena walat, Sejak dulu nih. Jenengan nggak kembali ke Indonesia gitu. Meninggal di Arab dari sana. umroh, dari haji, ini saya nggak akan kembali ke Indonesia. Masya Allah. Bahkan mereka mendoktrin masyarakat dan umat kalau tidak cinta Habib maka rukun imannya, rukun Islamnya tidak dalam konteks ini seakan-akan menambahkan rukun iman menjadi 7 ini, ditambahkan cinta kepada Habib. Itu bukan rukun iman, Yai, tapi rukun eman. Eman duite. Iya, nasab dan nasib ya, dari Yaman menuju Intinya Yaman. kesimpulannya Habib-Habib Alawi itu merusak agama Islam. Intinya itu seperti itu dengan cara mereka. Betul, Kiai. Kok nggak merusak itu bagaimana? Nafsir Quran saya karepe dewi. Hadis kurang cukup, nambah hadis dewi. Hadis baru lagi berdasarkan mimpi. Lah itu, Hadis Kiai. tentang kopi, hadis tentang membawa tasbih, hadis tentang berdiri duduk dekat wali baik yang masih hidup ataupun yang sudah Masya Allah. meninggal. Bahkan malaikat mungkar nangkir sampai dibentak-bentak, Kiai. ini Masya kan Allah. Penistaan ya, penistaan terhadap agama Akal Islam itu sehat sendiri. mana Nggih. yang dapat menerima. Betul, Kiai. Ini sangat disayangkan para yai yang duduk di struktural Nahdliyin ini masih diam saja. Lah ini. Nah, ini yang alhamdulillah kita dapat dukungan besar dari PWNU Jatim yang periode kemarin. Alhamdulillah, nggih Romo Yam. Ya itu kalau representasi dari terminologi yang namanya Nahdho, itu kebangkit al ulama, ya para ulama ini, Kiai. Kenapa kok menjadi naumul ulama atau sukutul ulama? Ya, ini yang kami perlu kami sayangkan. Orang-orang yang berilmu udah harus bangkit. Harus bangkit. Nah, setelah bangkit malah dipendem. Lah, ditekan, dilarang itu bagaimana? Apalagi kalangan pesantren yang belum tahu referensi kitabnya, nggak usah ngomong dulu. Lebih baik tanya dulu saja. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, itu lakukan, jalankan. Jangan wah itu pengadu domba antara ulama dan habaib, pasti itu senjatanya. Pasti itu diguiring semua santri untuk oh itu berarti muka-muka iblis. Kiai itu muka iblis, Kiai Imad iblis, Kiai Zabidi sangat iblis. Jangan dituduh seperti itu, di framing. Buktinya mana? Mengadu domba itu kan sifatnya syaitan, iblis. Mengadu domba siapa ya? Antara kiai dan ulama dan para habaib itu. Padahal sejak dulu ulama dengan habaib itu pelaku. Berarti gitu. Alasannya itu pasti seperti itu bahasanya. Ya, di situ kalau kita sifat utama iblis lah. Sombong dan rasa kabur. Harus dibalik gitu. Betul. Dibalik. Nah, kalau memang mereka asli itu mana? Yang PPKI sendiri dia terbukti sertakan di video itu sekenas Hani Palatas ya seperti itu. Apa lainnya? Ini bukti itu. Ayat yang tercipta ini kita semua. Terbuka. Betul. Mata hati dan mata batin kita, mata lahir. Mana hak dan mana yang batil. Nah ini kita akan terus berjuang, Yai. Jangan takut. BWI LS Surabaya harus bergabung dengan tingkat Jatim, seluruh kabupaten yang ada tanpa ada yang merasa paling tinggi. Betul ya. Oh, PWLS tolong aku lebih hebat dari enggak. Semua sama. Bahkan mentalitas Romo Kiai Abbas Bilyasi sebagai ketua umum pusat itu juga ya biasa sama seperti kita. Betul. Itulah akhlak wali songo itu seperti itu. Sama-sama ayo rangkulan bersama. Secara terus struktural memang ada model yang atasan bawah. Ya, memang harus ada. Secara kinerja kolegial. Kerjasama. Beda dengan pihak sebelah, Kiai, kalau ada bukti YouTube-nya itu
Kalau bukan yang dari Hitung Mancung itu, walaupun dia IO, Ustadz Panitia, nggak disalami itu Kiai. Kasta kedua. Iya. Kasta nomor 2. Ya. Kasta nomor 2. Lah ini. Ditoleh enggak kadang-kadang? Itulah. Kamu itu siapa? Katanya celengan Semar sih. Katanya celengan Semar, ya Allah. Nah, itulah, Ya, Kiai. seperti itu. Apakah pantas mereka Kiai yang mengaku cucu Rasulullah secara sosiologis, secara perilaku tidak merepresentasikan sama sekali? Ya Allah. Mencoreng nama baik. Betul, penistaan terhadap Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri Kiai. Inilah yang Ya, kita ya. perjuangkan para pemirsa dan pendengar sekalian yang masih belum mengikuti atau baru mengikuti live malam hari ini dan kajian-kajian kita yang lalu, bahwa perjuangan kita ini untuk membela panjenengan semua. Betul, ya. Bukan karena apa harta tahta wanita, tidak, tapi demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, NKRI harga mati. Betul. Begitu juga kemurnian ajaran agama kita dan toleransi antar umat beragama. Betul. Di antaranya ketika ada kunjungan Paus Fransiskus kemarin ya di Masjid Istiqlal, beliau juga merenung mendengarkan bacaan Al-Quran. Di situ ada ayat 62 surat Al-Baqarah, ya ada surat Al-Hujurat yang dibaca seorang tunanetra yatim ya, yang hafidhoh itu ya. Terus dibacakan juga Lukas dari kitab mereka. Nah ini bukti dari kerukunan antar umat beragama. Tetap lakum dinukum waliyadin, tapi sebagai sesama yang katanya ya, agama samawi yang memiliki kitab suci, maka kita juga harus bersaing. Betul. Islam ini rahmatan lil alamin. Betul. Jangan perlihatkan nikmatan lil alamin, azaban lil alamin. Jangan, tapi rahmah bagi seluruh alam. Lebih daripada ajaran rahmannya ya, Rahman Rahim ya Nabi Isa alaihissalam yang Isa selalu mengasihi dan betul mengasihi. Kiai. Jadi jangan kalah dengan tawaduknya Paus Fransiskus terhadap imam besar, Imam Mahdi, Masjid Istiqlal, yang dicium tangannya itu. Saya acungi jempol Romo Kiai Nasaruddin Umar yang ya duduk sejajar ya dengan Paus Fransiskus. Jadi tidak sampai terlalu berlebihan mencium-cium kaki di depan Habib itu. Biasa. Memang harus bisa membawa, karena jenengan Romo Kiai Nasaruddin Umar itu ya perwakilan dari umat Islam Indonesia. Ada katedral dekat Istiqlal, ada terowongan toleransi itu ya. Inilah bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan tetap terjaga. Betul. Nusantara yang sesungguhnya. Itu bukan pengkastaan. Betul. Kalau di kampus saya itu kampus multikultur, artinya kultur manapun tidak membedakan kamu ras apa, agama apa, ya bapakmu siapa, ningrat atau enggaknya, enggak dibedakan. Semua saling bersaing dalam mencerdaskan diri untuk bangsanya. Iya. Jadi ini harus diterapkan dalam lingkup nasional kita ya ini. Kedatangan Paulus kemarin itu sebetulnya bagi mereka-mereka yang punya akal sehat Kiai ngapunten ya, mestinya kan bisa menjadikan satu gambaran bagaimana Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh agama Islam yang alim-alim, yang intelektual, bergerak profesor, mereka bisa welcome terhadap orang yang dianggap berbeda agama sekalipun. Nah ini sama-sama Islamnya. Yang satu mengaku mengklaim keturunan Rasul, sementara dalam diri mereka masih terdapat karakter feodalistik. Ada karakter menganggap orang lain itu memiliki kasta yang dibawa mereka, perbudakan loh. Ini kan kalah berarti dengan orang yang kita anggap mereka adalah Katolik, orang yang beragama lain. Akhlakul karimahnya kan nggak terjamin sama sekali, kan begitu Kiai? Harusnya diambil. Mestinya nalarnya harus pakai seperti itu. Iya. Positifnya Paus Fransiskus. Iya Kiai, betul Kiai. Akhlaknya. Betul. Kalau dalam tataran ideologi lakum dinukum waliyadin, tapi dalam implementasi berkehidupan, bermoral, ya toh saling menghormati. Tetap kita sebagai manusia tidak ada pengkastaan, tidak ada menggolong-golongkan antara yang iliin dan nggak iliin dan sebagainya. Enggak itu gitu Kiai. Nah, itu ya, memang
Walaupun saya berbeda dengan kawan-kawan kami yang ada di Katolik ataupun Protestan, tapi kami saling menghargai. Betul. Ukhuwah insaniyah, betul. Ukhuwah watoniyah, tetap kami jaga. Betul. Itu kan urusan iktiqodiyah, keyakinan betul. masing-masing orang. Kalau dia yakin seperti itu ya silahkan. Maluna walakum betul. lakum dinukum waliyadin. Betul. Walaupun begitu nanti tetap kalau toh ada perbedaannya perlu diluruskan ya ayo diskusi bersama. Medianya sarananya adalah sarana itu diskusi Kiai. Antar sesama umat beragama aja seperti itu. Lah ini sesama umat sama agamanya. Sama agamanya. Pak Alawi itu yang ngakunya Islam, ya kita yang Muslim sama. Betul. Pak Alawi NU, kita juga NU. Kok malah memusuhi kita? Lah itu Kiai. Malah asah celurit dan parang sampean. Makanya saya juga curiga kalau kita Nahdlatul Ulama jangan-jangan mereka itu NU-nya nunut urip ya. Enggak sih katanya seperti itu. Iya, khawatirnya ngapunten nggih. Jadi terserah rungkatnya nasab, khawatir nasibnya hilang ya. Ngapunten. Makanya mereka bela mati-matian sampai asa celurit kamu, asa parang kamu. Loh. Itu mestinya harus dipidana itu ya. Iya, itu. Itu bukan lagi aduan itu. Itu bagaimana ada keturunan Rasulullah sampai seperti itu? Belum pernah saya mendapatkan suatu cerita tarikhul Islam dan apapun mulai Rasulullah hingga Sayyidina Hasan dan Husain menyatakan untuk urusan pribadi dan nasabnya, kecuali kalau untuk kejayaan dan ketegangan lurusan agama Islam Kiai, beliau siap siaga untuk menghuluskan pedang. Jadi bukan karena nasib saya mau hilang, nasab saya mau jatuh, terus menghususkan pedang. Ya, ini rakyat diprovokasi, muhibin diprovokasi, dia malah nanti takutnya tidur Kiai. Ya itu yang bahaya di situ Kiai. Keplok-keplok. Memang itu memang karakter divided edge imperanya bangsa Walanda itu begitu ya. Tapi kita kadang-kadang nggak merasa. Itulah pinternya mereka itu memainkan mental kita. Betul. Sebab itu jangan jadi mental jongos. Ya. Mental inlander, hilangkan. Wong merdeka 79 tahun kok masih mental terjajah, itu bagaimana? Kita ini bangsa yang merdeka, betul, sejajar bersama, betul Kiai, di depan bangsa siapa saja. Kalau saling menghormati memang kewajiban kita bersama. Betul. Jadi betul. Inilah yang sangat kita sayangkan ketika kita dengan non Muslim saja mesra. Betul. Justru antar sesama umat Islam ceker-cekeran, ini bagaimana? Betul. Kita tidak menginginkan ya sebenarnya kasus ini berlarut-larut. Kalau mereka mau taubat berhenti, mereka itu ibarat kafir atau kufur atau kafir. Ya, kalau saya keras-kerasannya betul. Kafir itu menolak kebenaran, batwarul haq wa ghamtun nas. Takabur, tidak mau menerima kebaikan dari orang lain selain dari golongan mereka. Seandainya mereka berhenti, kami berhenti sudah. Iya. Taubatan nasuha, cabut semua doktrin-doktrin mereka itu membodohi kita atau mengaku dirinya sebagai cucu nabi kita, kecuali mau membuktikan secara data dan sains terkini DNA. Tapi kalau yang berkaitan dengan pembelokan sejarah bangsa ya itu sudah konsekuensi hukum itu. Ya harus diproses. Siapa saja tanpa kecuali Kiai. Kalau nggak gitu nanti akan ditiru oleh lainnya. Betul. Gampang ditujui. Iya, nilai-nilai nasionalisme dan idealisme kita bersama ya perlu dipertanyakan Kiai. Kalau sampai nggak diproses secara hukum ini kan begitu Kiai. Namanya negara hukum tapi hukumnya tidak berjalan. Iya, betul. Alasannya Kiai menunggu laporan dari bawah. Iya, bawah-bawahan. Nah, ini kan ya nggak tepat lah menurut saya. Iya. Sebab itu mulai dari kota besar, Surabaya, Panjenengan dan kawan-kawan bangkit meluruskan diantaranya makam Mbah Sunan Ngampel. Siap ya. Nanti kembalikan sesuai dengan aslinya. Nanti merebet kerjasama dengan PWILS Tuban. Siap. Kabarnya bagaimana Pak Yai Zabidi? Apa itu Yai? Yang makam Mbah Sunan Bonang yang di sekitarnya yang jenengan sudah nembusi di Purapar itu. Disebut Purapar. Nah untuk saat ini karena di Tuban itu sendiri sudah ada PWI dan Pak Yai Ansori, ya termasuk itu yang sebagai ketuanya. Dan insya Allah dalam waktu dekat di hall kemarin itu sudah tidak ada balawinya sama sekali. Jadi untuk kedepannya insya Allah setelah ini menyelesaikan makam. Tapi kalau yang di Asmorogon di
itunya kan sudah Oke, oke. Tinggal batu nisan yang tertulis orang-orang dari Margaba Alawi dan dari Yaman itu harus dibongkar lah, dicopoti saja atau dibusek ya, betul, dipilok atau bagaimana? Harus itu, Kiai. Wajib itu. Dicabuti saja lah. Nggih. Nyempet-nyempeti motor jadi Nggih. Ini saya cari apa itu perusakan situs itu ada pidananya itu sebetulnya berapa M gitu. 5M paling 5M yang tertera di BPJP 500 juta. 500 juta sampai naik 15 tahun penjara paling lama, bisa sampai 5 tahun paling sedikit. Lah ini mereka tidak takut lagi karena memang ada pelindungnya. Lah itu ya. Semua ada atasan sampai mentok. Ya. Sampai saya bahasa kasarannya, mohon maaf, presiden aja bisa diatur. Lah itu, Kiai. Insyaallah. Apalagi di bawah presiden. Lah ini itu. Oleh sebab itu, Pak Prabowo nanti sadarlah, jenengan sadar Pak Prabowo, jangan bela yang salah, belalah yang benar. Betul. Duwe dekengan pusat. Bahasanya gitu, bahasanya dekengan pusat gitu. Tapi roda itu berputar, tidak selamanya orang itu terus di atas. Pasti suatu saat juga akan di bawah. Nah, tidak ada yang namanya kekuasaan itu selamanya, itu hanya titipan saja. Betul. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kita tidak boleh menyombongkan harta kita, kedudukan kita. Semuanya ada waktunya. Betul. Saya 9 sampai 10 tahun lagi pensiun misalkan, ya sudah tidak perlu gondeli ya. Waduh, saya kok sudah tidak kerja lagi, sudah tidak dihormati orang lagi misalnya. Ada waktunya, gantian, uang urip gantian. Iya. Itu tadi ya, saya yang tertarik tentang masalah bagaimana sinergisitas kita, bahwa kita sebagai umat Islam itu kan kata Rasulullah, al-muslimuna man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Mestinya menciptakan suasana kesejukan, keselamatan, kan begitu, baik dari ucapan maupun tingkah laku dan tindakannya, kan seperti itu. Tidak kayak yang sebelah, membuat ketakutan, membuat mencekam antara apapun momennya, entah itu momen Maulid, momen Isra Mi'raj, selalu bersikap arogansi, selalu bersikap provokatif. Oleh sebab itu, PWI yang notabene adalah merupakan perjuangan Wali Songo yang mengonotasikan adanya risalah uswatun hasanah dengan tata moral perilaku yang mengedepankan sopan santun, bisa menilai perbedaan, kebinekaan dan sebagainya ini, ya tentunya pemerintah berkewajiban untuk support, karena sejatinya kita juga dengan itu semua membantu program pemerintah itu sendiri untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau mereka-mereka yang takbir menciptakan suasana ketidaksejukan, menciptakan suasana yang penuh dengan provokatif dan berbau arogansi, ini kan seakan-akan tidak mau menerima tentang perbedaan, bahwa kita ini kan kenyataannya memang ada 5 agama yang disahkan oleh pemerintah, dan itu wajib diterima, begitu itu loh. Era Gus tambah 1 Kiai. Konghucu. Betul itu. Jadi 6 kali Konghucu. Ya, betul itu. Nah, inilah yang teman-teman Surabaya khususnya menginspirasi. Kenapa teman-teman Surabaya sangat getol dan sangat antusias Kiai terhadap PWI ini? Karena memang mengedepankan aspek bela negara, kedaulatan bangsa dan negara, terus ulama-ulama Nusantara juga bisa mencerminkan tentang risalah Wali Songo itu sendiri, Kiai, yang mengedepankan aspek Bhinneka Tunggal Ika, begitu Kiai. Terus ini ya, selama ini kan persekusi dari pihak mereka, mungkin BIN itu kan jelas di depan mata. Tapi kenapa PWILS diam saja, seakan-akan nggak mau membalasnya? Itu alasannya apa ya? Coba jenengan sampaikan. Nah ini memang kadang kita itu sangat kondisional sekali. Apa takut? Oh enggak Kiai, kita tidak mencari musuh, tapi kita pantang lari ketika ada musuh Kiai. Dari prinsip kita tetap mengedepankan aspek persuasi. Kalau umpamanya ini ranah akliah, ranah diskusi, yang mestinya tataran itu diselesaikan kepada tataran ilmiah diskusi. Contohnya seperti seminar di
UIN kan begitu Kiai. Makanya kami sangat menyesalkan sekali Kiai, geram, emosi karena 2 bis Kiai. Kita dari Surabaya itu berencana ke sana. Biayanya tuh sopo sing ganteni DP-nya itu Kiai. Tapi di framing karena ngeruduk. Loh, nggak ada ngeruduk. Wong kajian ilmiah kok ngeruduk bagaimana Kiai? Dan pihak sana pun juga nggak bodoh kan begitu penyelenggaraannya. Kan begitu Kiai. Jadi kalau umpamanya persekusi itu datang dengan bahasa yang arogan dan kondisional, ya paham jenengan kan seperti itu Kiai. Lah wis musuh nggawa senjata tajam ape manteni awak dhewe terus nglilakno. Lah ya mosok siapa orang yang akan tega bunuh diri seperti itu? Lah ini jawaban anggota PWI yang sama seperti semboyannya Wali Songo dulu itu masih menghargai persaudaraan. Betul Kiai. Wong padha mangan segone, ya padha ngombe banyune, ya padha turune, ya padha keselesan. Enggak ada orang paling-palingan saiki. Enggak usah saya paling jago, enggak ada. Apalagi ini sesama muslim. Betul. Allah Muhammadur Rasulullah. Ya salat ya poso ya podo karo awake dhewe. Betul Kiai. Kasus di Menganti, kita balas dendam bisa, tapi apa itu? Kasus di Karawang, kita balas bisa, tapi apa? Kita tetap istiqomah menyadarkan. Kita bukan barbar, bukan manusia yang tak terdidik. Ya. Betul. Kita memberi contoh itu. Di persekusi, disakiti kayak gitu, kita tetap melaporkan ke polisi. Kan enak gitu. Ada jalurnya masing-masing yang harus kita tempuh. Termasuk kapan hari yang kita dilapori bahwasanya terjadi pemasangan spanduk di daerah setelah Selamadi itu ya. Kemudian saya meluncur ke sana terus mengadakan upaya pelaporan terhadap pihak Satpol PP karena terindikasi prosedur kami tidak prosedur Kiai. Para pemirsa sekalian, ini yang nyopot spanduk itu ya menolak Kiai Imad Darto Madura. Yang nyopot ini. Betul. Saya laporkan dahulu kepada pihak Satpol PP agar supaya nanti ditindaklanjuti secara hukum seperti itu. Mudah sekali teman-teman yang mendukung atau pihak Laskar untuk mencopot secara biasa langsung gitu. Tapi kita ada perkenankan Kiai karena ada anunya sendiri, ada tugas dan kewenangannya sendiri Kiai. Artinya jangan kebodohan dilawan dengan kebodohan. Jadi wong gendeng podo gendenge Kiai seperti itu modelnya. Sama seperti besok itu diundang dengan surat ilegal dari Robito Alawiyah kok datang. Wis ngundang kok gendeng. Enggak ngerti administrasi surat menyurat ya. Betul Kiai. Terus kita datang, ya podo gendenge. Lah, iya betul Kiai. Tapi di framing apa tidak akan kena. Bahwa mereka termasuk orang yang sudah dilihat semua oleh masyarakat Indonesia bahwa ternyata arogansinya mereka itu itu bukti bahwa berjalan di atas jalan yang tidak hak mereka itu. Jadi biar masyarakat yang menilai. Betul. Seiring dengan waktu nanti zaman merupakan suatu tantangan, keniscayaan dia nggak akan mungkin semakin mundur, cara berpikir masyarakat pun semakin cerdas. Pasti akan cerdas. Mereka yang ngaku-ngaku loh kok gak cocok be akhlak Kanjeng Nabi yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kesejukan, nggak ada arogansi. Saya yakin nuansa itu, dan inilah yang kemudian harus memantik kita para kiai-kiai yang ada di pesantren, yang ada di Nusantara. Tolong di tangan-tangan panjenenganlah kiblat-kiblat husnudon para santri, para orang tua yang ada di rumah atau semua umat Islam. Jangan sampai husnudon ini kemudian menjadi belenggu. Katakanlah yang hak adalah hak, yang batil adalah batil Kiai, gitu loh. Jangan sampai dengan modal husnudon akhirnya kita dicaplok oleh bangsa-bangsa yang seperti itu, bangsa Zionis ini Kiai. Saya pernah menyampaikan kemarin Kiai, logonya Freemason tarekat Mason dari Yahudi itu selain mistar sama penggaris itu tengahnya ada G lah, itu geosentris atau geometris atau geografis G-nya sama. Jadi itu plat G sama dengan haplogrup G ini. Ini otak-atik gatuk matuk saya. Mau dipelajarin jenengan buka searching di Google logo Freemason ada G-nya itu. Nah, ini ya matuk ya untuk hasil dari G mereka ini. Itu G bisa juga tidak hanya gold, glory dan gospel tapi bisa juga kepingin menjadi grand. Grand itu paling besar orang yang paling hebat yang harus diakui
satu-satunya di muka bumi ini. Di antaranya ada tanda di atasnya itu mata satu untuk Dajjal ya. Dajjal. Simbolnya Dajjalun ya. Itu. Jadi kadzabun dan Dajjalun itu. Tapi G itu bisa diartikan gendeng loh, Geng. Ya bisa juga, tergantung yang ngartikan gitu. Bisa macam-macam gitu. Bisa Gog Magog juga bisa. Gog Magog atau Joj Majoj atau Ya'juj Ma'juj. Bahasa kitab sucinya itu kan Gog Magog ya. Kalau dalam Alkitab ini yang ada Lukas yang tadi dibaca di Istiqlal itu gitu. Jadi Gog Magog. Gog atau Georgi atau George. Berarti Gog Magog, Ya'juj Ma'juj itu di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an sudah ada, Kiai. Sudah ada, gitu. Cuma kiai-kiai kita memahami Ya'juj Ma'juj itu dengan pemahaman klasik. Ya'juj Ma'juj itu siluman yang belum keluar karena dibentengi oleh Raja Iskandar Dzulqarnain ya, sama seperti yang tertera dalam surat Kahfi, surat Al-Anbiya ya, padahal tidak seperti itu. Iya. Joj and Majoj atau Gog Magog atau Ya'juj Ma'juj itu sudah pernah keluar menjajah seluruh bumi ini. Di antaranya mereka adalah bangsa perusak Uni Eropa plus campuran antara Eropa Rusia. Ya sekitar negara Azerbaijan, Georgia, ya Rusia, termasuk Inggris Raya. Inggris Raya, Skandinavia, ya sekarang Irlandia, Polandia, ya Eropa semuanya itu bangsa Ya'juj Ma'juj. Namun secara ilmiah terkonfirmasi yang Kiai bilang cocok loginya tes DNA mereka G haplogrupnya Kiai. Askenazi itu ya pindahan dari Asia Tengah, dari Eropa itu. Jadi Eropa, bahkan penduduk Israel sekarang ini nggak murni gen Israel asli, campuran orang Perancis, orang Spanyol, orang-orang Amerika dibawa kembali ke negeri perjanjiannya itu. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun itu sudah terjadi. Tapi kebanyakan kiai-kiai kita belum terjadi. Kita ini tidak merasa ya, tidak terasa ketika berada di Batu Malang. Dilihat dari sini kan Batu Malang itu kan naik ke tempat yang tinggi ya. Mulai dari Singosari lah itu tinggi ya. Tapi ketika kita berada di sana ya biasa-biasa saja. Betul. Sama seperti yang sering ziarah ke makam Mbah Sunan Ampel itu orang luar Ampel. Iya. Kalau orang sana itu biasa. Iya. Yang biasa mencium bau sate itu, sate itu justru bukan penjualnya. Yang mau beli itu. Atau orang yang pembelinya itu yang mencium itu. Enggak enak ya. Penjualnya biasa-biasa saja. Ibu-ibu yang masak di dapur ada bau-bau bumbu berambang bawang digoreng itu ya yang mencium itu orang jauh. Ya sama seperti ketika Ya'juj Ma'juj itu sudah pernah menjajah bumi. Negara mana di dunia ini yang tidak pernah dijajah oleh Eropa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu dari Ya'juj Ma'juj. Mereka itu bangsa perusak sehingga sering perang, gemar berperang, maka menciptakan senjata perang. Mana senjata yang paling jarak jauh bisa membunuh secara massal. Akhirnya ditemukanlah senjata-senjata yang canggih sampai sekarang. Nuklir yang massal itu dikembangkan secara terus-menerus dan sampai sekarang Indonesia saja tunduk sama bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj itu. Mulai dari Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis, Inggris, semua menjajah kita. Yang logonya kata Kiai tadi di Freemason tadi ada kesamaan gitu. Gog Magog itu. Gog Magog itu iya. Arab, Timur Tengah itu semua dikapling-kapling. Mesir itu ya Italia, ya Inggris, semua. Benua Afrika itu dikapling-kapling. Milik Belanda lah, milik Perancis, milik Italia. Mana? Benua Amerika Selatan dan Utara itu milik Ya'juj Ma'juj semua. Argentina itu pindahan dari mana? Eropa semua. Penduduk aslinya Indian ya hilang musnah. Basmi semua. Sama seperti Australia. Australia penduduk aslinya aborigin ya malah ditekan, nggak diberi kekuasaan. Nah ini sama. Kita ini sudah berada di fase Ya'juj dan Ma'juj itu. Oleh sebab itu diteruskan dalam ayat setelah waqtarabal haqqu itu fa idza hiya sakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Oh iya ya,
ternyata ya mati ditulis metu ya. Tapi kok rasa aku ya. Lah ini kan seakan-akan sama dengan ketika situasi corona ini. Betul. Corona itu kan kiamat, zalzalat as-sa'ah syai'un 'azim. Dicegat, gak masuk akal weh. Tak coblos. Gak masuk akal. Wong sing cerdas dadi goblok. Selama 3 tahun ini loh. Iya. Selama 3 tahun ini dipaksa tuh goblok semua. Gak ada orang cerdas. Kalau kamu mau hidup ya harus tak coblos. Vaksin namanya. Nah inilah. Ini namanya kalau bahasa Hafirulallahnya itu ya metune bedinding sing nyabuti nyawane wong sing mukmin ya. Akhirnya disaring-saring ya. Surabaya kena berapa ribu yang meninggal, se-Indonesia 150.000 atau 250.000 lebih yang meninggal gara-gara bedinding hawa adem corona itu. Kadang-kadang setelah terlewat tahun 2023, 2024 sekarang kita ya wes biasa kan biasa lagi. Ya ini namanya kita nggak merasa, nggak terasa. Dan nanti misalkan ceritanya megatrust itu kan kelihatan syai'un 'azim ya. Wah, peristiwa yang sangat besar, tapi setelah terjadi ya biasa kita. Nah, inilah yang namanya waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Itu gak ngerti ya, kayak itu apa ya, nggak sempat mikir kayak gitu. Betul. Padahal wis jelas perang dunia pertama, perang dunia kedua semua ditundukkan oleh Ya'juj Ma'juj, seluruh dunia. Jepang saja sama Amerika tunduk. Cina ya dijajah Inggris pernah ya. Apakah termasuk bagian dari agitasi politiknya para Ba'alawi nih, Kiai? Kalau kita representasikan ke sana, tiba-tiba makam banyak yang palsu, gitu. Ini kan nggak pernah mendeteksi kita selama puluhan tahun itu, Kiai. Kan begitu, Kiai, nggih. Ya selain karena tadi husnudonnya kita. Karena itu tadi fi ghaflatin min hadza. Itu lupa lalai. Betul. Infiltrasi yang cantik apik terstruktur masif ini kita menganggap biasa-biasa saja. Betul. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Betul. Akhirnya kalau diterus-teruskan ya kita sama dengan nanti dijajah 300 tahun misalkan seandainya benar gitu. 100 tahun dijajah ya biasa-biasa aja karena biasa lalai kita. Mudah Kiai. berdaya, Penyakit kita itu. Betul. Penyakit kita itu. Mau diadu domba dan lalai, tidak mampu membaca. Ketika ada yang bangkit itu justru di framing dialah yang menjadi pihak yang tidak terima, dialah pihak yang ingin membungkam yang sebenarnya. Ini kan yang repot begitu, Kiai. Diwalik. Ceritanya dibalik. Ingat tahu guru saya, zaman wis akhir, zaman walian. Iya. Sing awon ketinggal sae, sing sae dianggap awon. Sing bener dianggap salah, sing salah dianggap bener. Zaman edan, zaman walian. Lanang kaya wedok kaya lanang. Sing jarene kiai, tapi ora bisa dadi panutan. Itu juga bisa. Ya sama seperti kita ini kan termasuk untuk menasihati kita. Betul, Kiai. Sebagai panutan, sebagai imam sholat lah. Betul, Kiai. Sholat Jumat. Khotbah Jumat ya harus bisa memberi contoh yang baik kepada umat jamaat dan masyarakat ini. Kiai Taufik, kinerja ini di PWI LS Surabaya. Di bagian ngapunten Kiai kok sampai lupa untuk menyampaikan ini. Panjenengan di PWI Surabaya didapuk sebagai Dewan Kasepuan wakil dari Kiai Muhid Murtado, Kiai. Semua sama-sama. Formalitasnya saja nggak apa-apa. Jabatan saya kalau tak hitung 200 lebih. Sekolah-sekolah ada komite, sembarang itu. Setiap akhir tahun itu saya dapat panggilan ketua komite. Saya nggak merasa ketua komite. Intinya tetap istiqomah dalam perjuangan membela ummah gitu saja. Nanti misalkan di PWI dilibatkan ya Pak Zabidi nomor 1, saya nomor 2. Alhamdulillah. Di pusat juga begitu. Di PWI pusat Pak Zabidi nomor 1, saya nomor 2-nya. Kesibukan saya ini. Kesibukan. Bagi tugas. Sama-sama. Bukan berarti tidak mampu itu tidak. Sama-sama bekerja sama karena demi tujuan. Tapi nggak perlu
dikasih Al-Qutbur Rabbani, Al-Ghaus begitu ya, nggak perlu kita nggih. Kita sederhana aja ya nggih. Siapa yang bisa handar beni kan begitu ya. Monggo dipotong bareng-bareng ngoten nggih. Sareng-sareng. Inilah kebersamaan itu kan. Kebersamaan di PBI beda ya. Wali Songo kok bukan dari pihak sebelah gitu ya. Saya yang paling berjasa. Wah betul. Kawan saya. Nggak perlu ya Zabidi dikatakan wali kutub itu ya. Ya. Allah Akbar. Nggak perlu glorifikasi, natural kita, natural menjalankan apa yang ada dalam organisasi, apalagi organisasi kita ini non profit, maka dari itu ya tentunya yang dikedepankan adalah berjuang di jalan Allah secara ikhlas gitu. Jadi intinya siapa yang bisa ya ayo maju, yang memang tidak bisa ya tidak bisa dipaksakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul. Yang penting tanggung jawab ya. Yang penting tanggung jawab. Sesuai dengan tugasnya itu, misalkan tugas saya di Kasepuan misalkan ya, saya ada tuntutan untuk itu ya, saya siap. Menyesuaikan istilahnya begitu. Namanya ya perjuangan harus ada pengorbanan, baik pengorbanan waktu, tenaga, kalau bisa ya harta juga. Ini sambil membaca kan ya. Dari Pak Ahmad Ali, selama lebih 500 tahun di mana tok Ubed Bebek Dungu jawab nanti aneh mimpi dulu ya. Nah, cantolannya nasab kok lewat mimpi gitu ya. Sama seperti cerita dari Dek Muhammad Farid Al-Mutohar ya. Jenengan kan lihat nggih. Karomanya Habib Asegaf itu bisa mundur pesawat di lapangan terbang. Nah ini pesawat bisa mundur lagi. Saya itu percaya, kalau mimpi saya percaya. Ngimpi. Iya. Kalau saya bisa menurunkan 10.000 rantai emas, tidak apa-apa. Lah iya. Mimpi. Percaya saya. Iya. Kalau saya di ilmiahkan nggak apa-apa. Betul. Dasar wong mimpi ya. Sak karep-karepmu wis wis dasar wong mimpi aja nih. Mimpi di bojor 2000 ya apa-apa mimpi. Iya. Istri cantik-cantik 2000. Apa wong mimpi? Tapi jangan pernah mimpi untuk bisa memaksa orang untuk percaya. Betul, memaksa orang untuk percaya, Kiai. Wafi DNA Eropa. Yang namanya memalsu nasab, makam sejarah, gak ada yang mulia akhirnya. Game over. Nggak ada, namanya berbohong. Orang yang berbohong pertama itu akan ditutup dengan kebohongan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sesuatu yang dibangun atas dasar kebohongan itu akan runtuh pada waktunya. Pasti, Kiai. Termasuk Dek Wafi ya. Itu tolong kamu sadar, Dek, kamu dihina-hina celengan Semar kayak gitu kok masih bela majikanmu. Cari uang yang benar, nggak usah ngatok, mendapatkan uang harapan ya. Kerja yang benar, yang normal lah. Kalau kamu punya hutang ya sauro, itu aja. Pak Ujang Sahroman, sepertinya Pak Alawi sedang membunuh akal sehat orang muslim lokal dengan doktrin-doktrinnya. Saudaraku, segeralah gunakan akal sehat kita. Ya mestinya harus kita mulai tanggap. Kalau orang-orang yang berakal sehat itu mana percaya sih? Orang bisa menurunkan rantai dari langit lah katanya, hujan susu dan sebagainya. Ini tanpa, kalau jenengan mantuk-mantuk mawon ya sampai disitulah Anda betul-betul mengimani mereka tanpa sadar, ya itulah yang mereka ingin ciptakan. Makanya ketika kita dijajah ekonomi, ketika kita dijajah fisik, diantemi, dibukuli, pelan-pelan bisa membalas. Tapi kalau yang terjajah adalah akal pikiran kita, ini sangat susah dan sulit. Kita akan bisa berubah. Dikuasai, Kiai. Otak kita dikuasai. Diceritani Mbah Sunan Bungkul bangkit dari kubur, nyalami Habib Neon, lalu setelah itu tidur iya. Kuburannya lagi ngomong. Iya. Berarti kan kesimpulannya Mbah Sunan Bungkul saja itu menghormati Habib Neon. Masih terhormat Habib Neon daripada Mbah Sunan Bungkul, kan seperti itu. Iya, tapi cerita itu kapan, kan cuma versi mereka saja, belum terkonfirmasi juga, Kiai. Wong biasa ngedabrus itu ya bebas-bebas saja ya itu. Yang percaya itu sing repot. Kadang kita sendiri non sewu sing ireng pese ini kadang-kadang nggak merasa bahwa kita ini makhluk Allah yang sempurna, memiliki kesempurnaan penciptaan, sehingga nasab kok kudu dicantol nanggone wong sing gak percaya diri. Ya, betul, Kiai. Kurang percaya diri. Betul, itu yang menjadikan penyakit utamanya di situ, Kiai. Dari surga dunia. 11, 12 FPI, PKI, HTI, JI dibubarin pemerintah. Sebenarnya kan sudah dibubarkan sebenarnya. Tapi ini kan
reinkarnasi baru lagi. Betul. Gaya baru lagi. Betul. Harus bisa diantisipasi. Betul. Jangan sampai pemerintah melalui polisi justru malah ngingoni, pelihara, biar jadi objek kerja supaya naik pangkatnya. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Korbannya ya rakyat kita. Jadi nggak boleh. Pak Sutomo Hadiono, kok nggak ada yang nantang debat RA sama Kiai Nur? Kalau RA nantang debat sama saya, itu mereka mengira saya ini orang bodoh, murokab, gitu, Pak Sutomo Hadi. Atau takut atau bagaimana? Saya itu sudah menyiapkan datanya. Mulai diurut nanti semasa hidupnya, lahirnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat sampai katanya ada hijrahnya, ada makamnya, ada keturunannya. Saya siap membeberkan mulai dari awalan wa akhiratnya. Ternyata fiktif semua, iya. Buatan. Ya, yang disampaikan sama Yahya Khalil Stakuf itu ya wayang. Ceritanya wayang. Oh, ceritanya wayang. Bisa mulai menjadi sampai keturunannya fiktif. kita punya datanya semua. Siap, data dan manuskripnya, tidak hanya data kitab tapi manuskripnya. Teks aslinya kita punya semua. Jadi mungkin RA takut sama saya atau mungkin menganggap saya ini orang bodoh saja, itu juga bisa, kemungkinan dua-duanya. Nggak begitu kayak Pak Sutomo Hadiono. Kang Brot, gak cucu gak makan. Cucu Wali Songo gak menipu ya gak makan apa bagaimana ya? Iya, enggak. Kiai-kiai itu cari makan dengan jalur yang dibenarkan. Betul. Nggak harus jualan dalil ya untuk bisa makan. Kalau memang kiai-kiai diundang ya ceramah dikasih sebelah sih ya. Seolah sih saya ikhlasnya. Kayak saya sendiri biasa ngisi kajian di DPRD Provinsi Jawa Timur, depannya takmir ya itu Kiai, kalau nggak kultum ya khutbah Jumat seperti itu. Ya kita nggak pernah target Kiai. Bahkan di TVRI saya juga pernah live, Metro TV juga pernah live. Itu saya sendiri nggak pernah untuk ngisi tarif dan sebagainya. Cuma aku sing rada istilek di kongkon wedaan Kiai. Biasa gak biasa wedaan, soalnya aku ini biasa apa nih, tidak glorifikasi memang NU seperti itu. Memang kalau Nur Bekasi wudhu ya model kayak gini. Makanya si Wafi gak perlu merasa malu dan sebagainya untuk menunjukkan kepribumi aslinya. Karena saya alumni Sidogiri juga Kiai. Masuk 84 keluar 93 Kiai. Pengumuman. Ilmu jenengan buatan manfaat. Kalau nggak manut sama... Makanya saya konfirmasi kepada teman-teman yang adik-adik di bawah saya itu, katakanlah ada yang namanya Gus Wafi untuk konfirmasi. Kalau dalam representasi pandangan saya sih memang cerdas-cerdas, tapi dalam pandangan saya kan hanya cuma tauria. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya diplomatis, tidak menjawab secara tadbiriyah atau tahkikiyah. Pokok substansi permasalahan kitab yang dimaksud oleh Kiai. Iya. Dari Surabaya ke Sidogiri lewat Bojonegoro dulu saya. Iya, Kiai. Kan gitu ya ini. Betul. Kenapa kalau Bojonegoro? Betul. Sidogiri kan gitu. Tauria kan begini Kiai. Tolong buktikan adanya kitab sezaman. Dia kan berbalik bertanya seperti itu. Apa disyaratkan kitab sezaman? Kan begitu. Nah, saya ingin tanya, tahun 45 itu sudah ada mobil Alphard nggak Kiai? Belum ada. Kalau nggak ada ngapain ditanyakan Kiai? Kan sama dengan orang gila bertanya begitu. Ya dengan tidak adanya itu sebagai jawaban Kiai, memang dia tidak kengkorbinan. Memang wong gak ono gila berarti ngono lho ya apa pikir. Kok muter-muter ae. Pertama kali yang dipermasalahkan itu di As-Sajarah Al-Mubarak. Betul. Yang menyebutkan Muhammad, Ali dan Husain itu tidak hanya di As-Sajarah Al-Mubarakah saja. Betul ya. Muhammad, Ali itu ada di dalam kitab Muntaqilatut Thalibiyah abad kelima. Sebelum dikarangnya As-Sajarah Al-Mubarakah ala Imam Fakhrur Razi 597 itu ya. Jadi abad 4 sudah ada. 471 itu ada di daerah Roy, Teheran, Iran, Muhammad dan keturunannya. Yang ada di Ramallah, tepi barat Palestina itu Ali dan keturunannya. Jadi kok digugat-gugat itu bagaimana? Iya Kiai. Lah ini Kiai, pesanannya Profesor Menaham Ali. Lah ini cocok untuk membungkam Ustadz Wafi. Ustadz Wafi sejak kapan? Ulama siapa yang mengatakan dalam nasab itu harus gini gitu, ini gitu. Lah ini silahkan dibaca, ada 2 kitab. Ini dari Prof Menahim Ali ya. Bukan, pesanannya Prof Menahim Ali. Kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab.
muqaddimah atau pembukaan dalam menerangkan ilmu nasab-nasab. Ansab kan jamaknya nasab. Al-Bahis al-Mutakhassis fil ansab, yang membahas tentang spesifik atau spesialisasi tentang pernasaban. Karangan dari Khalil bin Ibrahim bin Khalaf bin Zaidan al-Ulyawi. Nah, ini khotnya itu khot nganu ya. Ad-Dailami Az-Zabidi atau Az-Zubaidi. Rasail fi ilmil ansab. Saya sudah punya ini. Sudah punya. Ini termasuk kitab baru. Tidak hanya Rasail fi ilmil ansab saja, tapi Kafi al-Muntakhab juga bisa. Makanya kalau sudah punya kitab ini baru berargumen, baru menyalahkan orang lain. Jangan hanya mencari pembenaran, menampakkan kebodohannya. Lebih baik diam itu, Mas. Daripada ngomong. Ini senior jenengan. Lihat beliau ini lulusan sebelah kiri. Beliau sama Kiai Haji Taufik, alhamdulillah sudah rawuh tempat kami. Untuk closing statementnya, Yai, pesan-pesan panjenengan kepada para pemirsa dan pendengar semua, moga ya. Para pemirsa semuanya, saya selaku Wakil Ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya dinamika permasalahan nasab ini tidak menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia kemudian menjadi bangsa yang lebih rendah atau minder dari mereka. Ini justru akan menunjukkan bahwa yang sejatinya tetesan darah al-waladu sirrul walid. Kacang ora ado saka lanjaran, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Itu mestinya harus tercermin, dan itulah dalam perjuangan Wali Songo di dalam merepresentasikan kiat-kiatnya kita wajib untuk mencerminkan ajaran Wali Songo yang penuh dengan kesantunan dan kesejukan. Itu yang kami kedewakan. Alhamdulillah. Terus nuwun Yai atas tausiah panjenengan, semoga bermanfaat untuk saya. Amin. Para pemirsa dan pendengar sekalian. Amin. Untuk closing statement saya tentang acara yang akan disiarkan oleh Nabawi TV besok dari Robito Alawiyah Jakarta. Hasilnya seperti apa? Abaikan saja. Tidak sah secara hukum dan hukum. Dari segi ilmu nasab, mereka akan bermain framing saja. Siapapun narasumbernya besok itu, ya, panelisnya atau siapapun, baik itu Emil Abbas, Hanif Al-Atas, Wafi dan lain sebagainya, semua itu bohong semua. Ini berkomplot untuk memframing, menggiring opini massa, untuk mempercayai klan mereka. Kita tidak datang bukan karena takut, bukan karena kalkaburi, ya, tidak, tetapi karena menghargai jalur keilmuan, kelegalitasan undangan, ya, dan termasuk keaktifan basiroh kami bahwa kedatangan kami di sana itu nanti untuk dipersekusi, untuk direndahkan, ya, dianggap sebagai orang yang terdakwa, lalu tersangka, lalu dijebloskan ke dalam penjara versi mereka. Kita dianggap sebagai tukang adu domba. Kenapa kita tidak menghadiri undangan itu? Alasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Sudah kami hubungi Bang Haji Romai Rama, Guru Gembul, ya, Prof. Manakim Ali, Kiai Imad, Mama Gufron, sudah kami hubungi. Kami sudah komunikasi dengan beliau-beliaunya. Tidak susah didatangi. Karena kalau kita mendatangi mereka sama dengan kita bodoh seperti kebodohan mereka. Murokab bodohnya. Jahil yang murokab. Mohon maaf. Hasilnya seperti apa? Kalau mau menonton secara live di Nabawi TV, silahkan. Kita terbuka. Nggak menutup. Tidak boleh melihat yang batil. Nggak. Silahkan. Mempelajari ilmunya maling itu boleh. Mempelajari ilmunya nyopet itu boleh. Ya, asalkan jangan digunakan untuk nyopet. Supaya waspada. Tidak kecopetan, tidak kemalingan. Ya.
mempelajari ilmunya orang jahat itu boleh, agar tidak melakukan kejahatan itu. Mungkin demikian yang dapat. Saya nambahin statement, tapi tidak perlu ditampilkan muka, tidak usah. Cukup via mic saja, bahwasanya bagi siapa saja yang memang pecinta ilmu, silahkan besok itu jenengan lihat semua, lihat sampai selesai. Kalau memang itu di live dan apa yang dibicarakan, dan perlu diketahui narasumber atau apa itu sumber-sumber kitab yang dibuat patokan itu juga panjenengan teliti semua, agar khazanah keilmuan jenengan semua makin luas, tidak hanya ilmu yang putih, juga ilmu yang hitam, juga ilmu yang abu-abu. Ilmu yang merah, penting hati tetap putih kan begitu. Alhamdulillah. Dan kenapa kok begitu? Sambil lalu jenengan cek sumber kitabnya itu kitab apa, data internal didukung oleh eksternal, apa cuma data internal saja? Kalau cuma data internal saja, abaikan saja. Sebab dalam nasab itu yang di internal jika sinkron dengan eksternal, baru insya Allah nasab yang tersebut itu yang begitu itu mendekati valid. Tapi kalau cuma hanya berdasarkan internal saja, namanya saja internal. Ya gak usah digembar-gemborkan sampai live Nabawi TV seluruh dunia menyimak. Gak perlu kayak gitu itu. Makanya harus dari penyelenggara itu harus pinter-pinter. Sekiranya kalau memang data sumber-sumber datanya itu data-data umum, internal, eksternal, lah selanjutnya biarkan masyarakat menilai yang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang betul dan mana yang salah, itu baru saya akui jempol. Tapi kalau hanya berdasarkan internal, mending gak usah di live, baca sendiri sesama kelompoknya. Sekian statement saya. Alhamdulillah, Romo Yai Zabidi, Romo Yai Muhammad Taufik, alhamdulillah sudah menyampaikan ini, dan Romo Yai semua anggota PWI LS Surabaya yang rawuh ke tempat kita ini mendukung perjuangan ini bersama-sama, tidak karena apa-apa harta tahta ataupun wanita. Yang disampaikan Romo Kiai Haji Zabidi tadi sudah tepat, bahwa 2000 kitab sekalipun, kalau dari internal mereka untuk apa? Buat apa? Dibuat basul masail di kelompoknya sendiri aja. Tidak usah pakai live-livean. Ini tegas di beliau ini. Militer ya Pak Zabidi dalam masalahnya. Jadi besok titenono hasilnya seperti apa. Jadi intinya seperti itu. Kami tidak menghalangi panjenengan semua untuk menyaksikan acara besok, tapi kami tetap akan memantau juga. Saya pun akan memantau, akan mengikuti mana-mana yang tidak kompatibel, tidak sesuai, tidak mendukung ya dengan data kitab yang kami miliki. Nanti akan kami kritisi dan akan kami bongkar semua hasilnya seperti apa. Basul Masail Jatman saya tunggu, nggak berani. Sekarang Nabawi TV RA mau Basul Masail kan nasabnya sendiri, saya tunggu. Saya akan teliti mulai dari awal sampai akhir, dan nanti akan kami bongkar semua kebohongan-kebohongannya. Ini zaman keterbukaan informasi. Ya sekarang sudah harus di zaman modern kayak gini, semua harus belajar cerdas, jangan belajar goblok. Semua sudah cerdas, tidak ada yang bisa dibodohi lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap semangat terus. Semoga penjelasan beliau menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berhati-hati dengan kiai-kiai yang masih menjadi muhibin habaib alawi. Terus pelajari masalah polemik nasab ini agar tidak ditipu oleh mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dan waspada terus makam yang ada di sekitar kita agar tidak dijadikan sebagai makam habaib, karena mereka mencari duit lewat makam. Sekali lagi, berhati-hatilah
dan jaga keluarga dari penyesatan mereka habaib. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.